Ya, sahabat yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat yang kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya sahabat, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang melihat setiap tayangan yang ditayangkan. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai rahasia dukun peramal. Ya, saudara kasih Tuhan, dimana hari-hari ini kita yaitu sedang mendengar satu berita ya mengenai ditemukannya jasad daripada Eril atau Emeril Khan Mumtaz ya, atau Eril di bendungan Enghelder ya, yang ada di Sungai Are di Swiss. Nah, jenazah ditemukan pada jam 6.50 ya, pada hari Rabu tanggal 8. Nah, sahabat kasih Tuhan, sebelumnya seorang peramal yaitu Mbak Rara Istianti Wulandari pernah meramalkan ya bahwa Eril akan ditemukan dalam kondisi meninggal ya, dan dia juga menyebut ya mungkin 8 jam atau tanggal 8, dan memang pada waktu itu tidak jelas, tetapi dia menyebut angka 8. Nah, apakah ini betul-betul ramalannya itu tepat? Nah, sahabat kasih Tuhan, nah, bagaimana? Kita akan melihat apa yang disampaikan Mbak Rara mengenai ramalannya. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jawabannya ya, akan ditemukan. Apakah dalam kondisi masih hidup, sudah meninggal? Karena di sini ada simbol Justin, dan di sini ada simbol the world, jadi kembali ke alam semesta yang lain. Mudah-mudahan ramalan Rara meleset. Pawang hujan Rara Istianti Wulandari atau kerap disapa Mbak Rara mencoba meramal kondisi anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bernama Emeril Khan Mumtaz atau Eril dengan menggunakan media tarot. Hasil ramalan Mbak Rara menyebutkan jika Eril bakal ditemukan kurang lebih 8 jam atau pukul 8. Nantinya akan ditemukan jasadnya sekitaran 8 jam dari sekarang. Bisa juga jam 8 ditemukan, ujar Mbak Rara dalam sebuah tayangan video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada hari Jumat. Bahkan Mbak Rara dengan berani mengungkapkan Eril ditemukan namun sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jawabannya ia nanti akan ditemukan sudah meninggal, ungkapnya. Ya, sahabat kasih Tuhan, demikian ya kita telah menyaksikan yaitu cuplikan daripada pernyataan Mbak Rara Istianti ya mengenai ramalannya yang dilakukan dengan kartu tarot ya. Nah, sahabat kasih Tuhan, memang di sini Mbak Rara menyebutkan ya yaitu Eril akan ditemukan 8 jam kemudian, dan memang itu tidak benar sama kasih Tuhan, karena Eril baru ditemukan setelah 16 hari yaitu pencarian, dan memang di sini ada angka 8 yang disebut ya. Eril memang ditemukan pada hari Rabu tanggal 8 jam 6.50 ya. Nah, saya kasih Tuhan, bagaimana tanggapan Evangelis Dotoni mengenai yaitu dukun peramal? Seperti apa pembahasannya? Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya pasal 44 ayat 25 sampai dengan 26. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusanku, yang berkata tentang Yerusalem bila dididami dan tempat kota-kota Yehuda bila ia dibangun, aku mendirikan kembali reruntuhannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan tanda-tanda peramal pembohong. Alkitab berkata peramal pembohong. Apa bedanya nubuatan dan ramalan? Beda. Nubuatan adalah memberitahukan masa yang akan datang dan pasti terjadi. Ingat saudara, arti nubuatan adalah memberitakan masa akan datang dan pasti terjadi. Pasti apa saudara? Terjadi.
Nah, beda dengan ramalan. Ramalan adalah memberitahukan masa yang akan datang, tetapi ingat, belum tentu terjadi. Maka Alkitab mengatakan Tuhan menyampaikan firman para nabi, yaitu para nabi bernubuat, artinya memberitakan masa akan datang yang pasti terjadi. Nah, kalau ramalan itu adalah memberitahu masa akan datang dan belum tentu terjadi. Bahwa ramalan yang bicara pribadi pasti tepat, tapi ramalan yang bicara negara atau dunia atau kampung pasti gagal. Ingat saudara. Nah, kenapa? Nah, disitulah saya dibukakan suatu rahasia, karena nenek saya adalah tukang ramal kartu. Di dalam ramalannya dia tidak pernah gagal. Suatu kali saya tanya sama nenek saya, "Nenek, saat ini nenek pegang kartu, tetapi tidak ada pasiennya. Berarti nenek tahu dong setiap jam yang akan terjadi." Nenek saya berkata demikian, "Ton, ini rahasianya." Saya diberitahu rahasianya. Ini yang akan saya bicarakan. Kita yang tahu jangan percaya, tapi pasien boleh percaya. Kenapa? Karena sing percaya itu sing edan. Oh gitu nenek? Iya. Nah, inilah rahasianya. Disitulah saya mulai mengetahui rahasianya, bahwa ada 4 teknik di dalam meramal. Pertama yang disebut namanya kontak batin. Kedua adalah ilmu terawang. Ketiga yaitu tanda-tanda alam. Keempat adalah tanda-tanda dalam tubuh dan mimpi. Nah, sekarang saya membahas tentang kontak batin. Contohnya gini, misalnya Pak Bejo datang ke saya, langsung saya ngomong, "Pak Bejo, saat ini engkau baru sakit ambeien. Saat ini kamu dikejar utang dan mau bangkrut. Dan istrimu pun saat ini baru sakit di rumah sakit." Kok bisa tahu, Mbak Dukun? Kok bisa tahu, Mbak Dukun? Nah, dukun akan gunakan teknik yang pertama ini untuk meyakinkan bahwa yang di depan dia adalah dukun yang hebat, tukang ramal yang hebat. Nah, sekarang saya beritahu rahasianya. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu orang itu datang ke dukun atau ke tukang ramal, maka secara alam roh itu adalah telanjang. Ingat itu. Kalau orang yang dalam Tuhan itu ada jubahnya, namanya jubah kemuliaan putih, sehingga tidak bisa ditembus. Tetapi kalau orang yang tidak dalam Tuhan atau Kristen tomat, habis tobat besok kumat, pergi ke dukun, waktu datang itulah langsung telanjang. Waktu telanjang itulah secara alam roh, rohnya saya dukun masuk ke rohnya dia berbicara. Walaupun mulutnya tidak bicara, tapi bisa saya tanyai rohnya, "Kamu baru ngapain saat ini? Sakit ambeien. Saat ini kamu baru apa? Baru bangkrut, bingung. Sekarang istrimu bagaimana? Rumah sakit." Yang ngomong siapa? Bukan dari mulutnya, tapi rohnya yang berbicara. Dan pada waktu rohnya ini berbicara, akan terjadi namanya transfer spirit. Ingat saudara, namanya saudara transfer apa? Spirit. Nah, pada waktu transfer spirit itulah maka disebut namanya transfer karakter. Makasih. Makanya orang yang suka ke tukang ramal sifatnya tidak beda dengan tukang ramalnya. Kenapa? Di situ akan masuk namanya transfer karakter. Kalau dukunnya suka berzina, maka yang kena ramalannya dia, masuk kontak batinnya, masuk ke rohnya dia, jadi suka berzina. Nah, yang kedua yang disebut namanya ilmu terawang.
Nah, perlu tahu, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau kehilangan mobil, minta tolong ke dukun untuk diterawang dan mobilnya ketangkep. Tapi dukunnya sendiri kehilangan mobil, lapor polisi. Kenapa tidak gunakan ilmunya sendiri untuk menangkap penjahatnya? Karena ada harga yang harus dibayar. Sebelum saya bertobat, saya diajar nenek saya ilmu terawang. Disitulah saya tahu rahasia bahwa di dunia alam gaib itu ada namanya rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Alkitab berkata bahwa iblis adalah pendakwa, penuduh. Seorang pendakwa, seorang penuduh pasti punya namanya barang bukti. Nah, di alam roh itulah saya baru mengerti bahwa alam roh itu ada namanya 3 alam. Yang pertama adalah alam nyata, yang kedua adalah alam bayangan, yang ketiga adalah alam roh sebenarnya. Di situ seperti lautan kaca, seluruh dunia bisa terlihat. Di situ saya lihat lautan kaca, dan disitulah rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Nah, makanya dukun itu kalau pasien datang, pertama akan memberitahu masa lalu. Karena itu ada rekamannya semua, apa yang terjadi masa lalu. Ini rahasianya. Semua ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Ramalan negara dunia pasti gagal. Nah, pada waktu dia datang ke saya sebagai tukang ramal, maka secara otomatis dia menyerahkan dirinya. Dan kalau menyerahkan dirinya, ingat, Alkitab berkata ada namanya anak-anak Tuhan dan ada namanya anak-anak dunia. Nah, arti anak-anak dunia yaitu apa? Di bawah setan. Berartinya setan punya hak atas hidupnya karena dia tidak percaya Tuhan Yesus, tidak bertobat. Jo, kamu ini kan baru sengsara. Kamu belum menikah. Nanti usia 30 tahun kamu akan menikah dengan seorang wanita, cirinya gigi merongos, biar sariawan terus. Dan usia 40 tahun kamu akan buka usaha toko emas. Yang benar Mbak Dukun. Yang benar Mbak Dukun. Ingat, buktikan kata saya. Ingat, sebenarnya masa depan itu ada 2. Pertama di tangan Tuhan, kedua di tangan setan. Kalau di tangan Tuhan, indah pada waktunya. Kalau dia sudah datang ke tukang ramal, artinya hidupnya di tangan setan. Nah, roh setan yang di dalam diri saya sebelum saya bertobat akan melakukan supaya ini dapat jodoh perempuan gigi gini, dengan tanda yang perempuan sama dia akan bermimpi, mimpi ular, ularnya matok kaki. Kok hafal Pak Daud? Lah kan dukunnya, kan tahu bakal mimpinya gimana. Wong sudah diatur. Nah, akan mimpi ular dipatok kakinya, langsung dia bermimpi. Oh, mau ketemu jodoh. Mau ketemu jodohku. Yang gini. Oh. Setelah itu
setan dalam diri saya sebelum bertobat akan mengerjakan, membantu dia itu seperti kayak sutradara, supaya usia 40 tahun usaha toko emas. Wah, dukune hebat. Wah, dukune hebat. Ramalannya hebat. Ramalannya hebat. Begitu semua ramalan terjadi, kutukan berjalan, rumah tangga hancur, dan apa yang ada bangkrut habis. Rezeki anak cucunya diambil dia, dan nanti anak cucunya kerja apapun bangkrut, karena rezeki hoki keberuntungannya sudah diambil dia. Dan hidupnya, ingat, anak cucunya kerjanya bangkrut semua, karena rezeki hoki keberuntungannya sudah diambil orang tuanya. Dan ingat, setelah dia buka toko emas, kutukan terjadi, rumah tangga hancur, orang anak cucu termasuk dirinya sakit-sakitan, mati ndak, hidup ndak, dan mati masuk neraka. Dan Ya, sampai kasih Tuhan, demikian pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni mengenai rahasia dukun peramal. Ya, sampai kasih Tuhan, terlepas daripada benar atau tidaknya apa yang disampaikan peramal atau apa yang diramalkannya, terlebih yang mengenai ramalan daripada putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ya, yaitu Emeril Khan atau Eril, tentang penemuan jenazahnya pada tanggal 8 bulan 6, ya, kemarin hari Rabu. Apakah itu sebuah kebenaran dari sebuah ramalan atau hanya kebetulan saja? Saya kasih Tuhan, tetapi firman Tuhan melarang orang percaya untuk percaya kepada ramalan. Sahabat kasih Tuhan. Nah, di dalam yaitu Imamat pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-31, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Sahabat kasih Tuhan, ya, ketika orang percaya atau orang Kristen datang kepada peramal mencari tahu tentang segala sesuatu kepada roh-roh peramal, itu adalah kenajisan, dan itu sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya kasih Tuhan, karena itu orang percaya, orang Kristen, orang yang menyembah Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tentunya tidak boleh percaya akan ramalan, ya, tidak boleh percaya akan ramalan, apalagi datang untuk melakukan ramal atau meramal sesuatu. Nah, itu adalah sebuah kenajisan di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan. Nah, karena itu sahabat kasih Tuhan, percayalah kepada yaitu rancangan Tuhan. Percayalah segala sesuatu Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kita, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak lepas daripada kendali dan rencana kehendak Tuhan. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, demikian ya pembahasan hari ini mengenai ramalan atau mengenai rahasia dukun peramal. Jikalau sahabat diberkati melalui pembahasan hari ini, jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan atau saran agar channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih bagi sahabat yang senantiasa setia mendukung Golden Gate Channel. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan sahabat terkasih. Terima kasih sahabat, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.